Jadi sebagai latihan ya statistika deskriptif ini saya berikan di sini dari contoh soal UTS begitu ya. Soalnya juga tentang UTS. Berikut ini adalah data nilai UTS UAS dari 18 mahasiswa S2. Ya, karena S2 kan sedikit ya. Nah, ini ada 18, ini 9, di sini 18 begitu ya. Jadi UTS-nya itu mulai dari Ahmad sampai si Rosa begitu ya, pasti berpasangan ada UTS dan UAS. Nah, di sini begitu ya, kita diminta mencari yang pertama rataan dan variansi. Ya, kemudian ada kuartil ke-1, kedua dan ketiga. Yang berikutnya adalah gambarkan box plot dan yang ketiga adalah yang keempat memberikan 3 penjelasan dari box plot tersebut. Nah, tentu saja dari data ini harus kita bagi karena UTS dan UAS tidak bisa kita satukan. Ya, yang pertama adalah untuk UTS ya. Untuk mencari rataan tentu saja saya mengharapkan Anda menuliskan rumusnya anak-anak ya. Tuliskan rumus tapi nggak usah dijabarin sepanjang 18 itu. Jadi cukup mengerjakannya seperti yang Ibu kerjakan. Jadi rataannya seperti di sini X bar itu adalah jumlahan dari XI I-nya 1 sampai 18 orang dibagi N. Nah, jadi kalau UTS itu mulai dari 74 ditambah 93 sampai ditambah 60 dibagi 18. Nah, itu hasilnya 80,91. Pakai apa? Tentu saja ini langsung dimasukkan ke kalkulator ya anak-anak ya. Jadi nanti dalam ujian itu kalian silakan menggunakan kalkulator ya yang saintifik harapannya gitu. Kalau enggak ya ini kan masih sederhana ya, perhitungannya boleh pakai kalkulator biasa. Ya, jadi nanti kalian kerjakan hitung. Nah, ini hasilnya 80,91. Nah, variansinya saya mengharapkan pakai rumus yang kedua, yaitu yang 1 per N min 1 dikalikan dengan jumlahan X kuadrat dikurangi jumlahan X dikuadratkan dibagi N. Jadi artinya kalian harus mengerjakan begitu ya, disalin dulu 74 kuadrat berapa, 93 kuadrat berapa, sampai 60 kuadrat ya. Nah, itu kalian simpan. Nah, lalu yang ini mana? Kan tadi udah jumlahan ini ya, 1456 dikuadratkan bagi 18 dulu, simpan. Baru hasil jumlahan yang ini kurangi yang ini. Pakai kalkulator semuanya. Dibagi 17, jangan lupa di sini karena minus 1. Dapatlah di sini variansinya 140,92 begitu ya. Nah, berikutnya adalah walaupun tidak ditanya bagaimana kalau kita mau membuat diagram batang daun. Nah, ini ya karena biasanya di sini saya meminta Anda membuat diagram batang daun. Barangkali di sini ditulis sajalah ya. Buatlah diagram batang daun ya atau stem ya. Nah, diagram batang daun ini anak-anak tentu saja ini kesulitannya adalah bahwa data kita itu nggak keurut begitu ya nih, si ini tuh nggak terurut anak-anak ya. Jadi memang harus Anda urutkan atau memang di sini harus Anda hapus-hapus gitu ya. Jadi sistemnya coret, ini taruh mana dulu. Ini saya pindahkan dulu ya, hanya sebagai supaya enak melihatnya. Nah, jadi pertama kalau untuk UTS, Anda melihat siapa kandidat batangnya. Nah, kalau dilihat batangnya, anak-anak perhatikan, batang depan itu kasih garis gitu yang panjang. Lihat depannya ada angka 7, 9, 7, 8, 6, 6, 9, 9. Wah, ini sudah mulai ada keberagaman. Nah, maka di sini yang disebut sebagai batangnya adalah yang di depan ya, yang 70 ini. Nah, maka di sini ditulis dulu supaya nggak lupa batangnya itu puluhan. Artinya batang itu di bagian kiri ini menyatakan 90, 90, 80, 80. Nah, ini saya ingin melihatnya tambah kelihatan keberagaman, jadi saya membaginya 2 seperti tadi ya. Oh Bu, tadi terbalik Bu, yang kecilnya di atas. Ini boleh nggak seperti ini? Boleh, nggak apa-apa ya anak-anak ya. Boleh 6-nya di atas, boleh 6-nya di bawah. Ini karena saya melihatnya mana yang terendah, mana yang enggak.
terserah Anda mau enak yang mana. Sebetulnya kalau dijungkirin lebih enak yang kecilnya itu di atas, begitu ya. Nah, baru sesudah itu Anda absen. Si Ahmad 74, berarti 74 di sini ya, anak-anak letaknya 74. Empatnya apa? Satuan. Beni 93. Nah, ini 93 di sini. Cecep 74. Nah, empatnya di sebelah, beri aja spasi sedikit ya. Nah, Diki 87. Nah, ini 87. Taunya teh nanti ada 86 nih anak-anak si Putra. Berarti kan harus dihapus ya pakai penghapus gitu. Kalau nggak terurut itu ya, artinya hapus 6 dulu, jangan dulu 7 gitu. Nah, itu hanya secara teknis kesulitannya. Berikut seluruhnya sampai si Rosa, ini 60 nih, 60 di sini. Ya, 61 tadi ada 2 nih, Esih dan Faris ya. Nah, ini akan menjadi distribusinya seperti ini. Nah, ini kalau dilihat kan distribusinya seimbang dan di sini ada yang ompong. Bu, kalau ini ada angkanya. Nah, ini beda ya. Kosong dengan ada angka 0 itu beda ya. Kalau ini artinya tidak ada nilainya, yang ini ada nih 80. Siapa 80? Si Lela. Begitu ya. Ini namanya diagram batang daun. Jadi batang daun itu nanti harus disesuaikan satuan, jangan lupa, dan lebih mudah kalau datanya terurut begitu. Ya. Nah, ini saya hapus kembali karena kalau sudah punya ada batang daun mah enak anak-anak. Ya. Nah, bagaimana mencari nilai kuartil ke-1 dan ke-3-nya? Seperti biasa data kita 18. Berarti 18 ditambah 1, 19, 19 bagi 4. Jadi 19 bagi 4, 19 bagi 2. Ini 19 kali 3 dulu ya. 57/4. Ya, ini saya nggak pakai O, pakai X ya. Nah, terus ini dijadikan dulu pecahan campuran seperti ini. Lihat saya menguraikannya. Ya, jadi ini artinya X ke-4 ditambah 3/4. Jadi betul-betul ditulis si pecahan ini. 3/4 X5 karena sudah melebihi dari 4 dikurangi X2 begitu ya. Nah, kemudian di sini 9,5 X9 ditambah setengah X10 kurangi X9. Ini X14 ditambah 1/4 X15 kurangi X14 ya. Nah, sampai Anda bisa menguraikan seperti tadi yang uraian seperti ini ya, Anda tinggal mengisi sekarang X4 itu berapa? Nah, diurut dari sini anak-anak ya. 1 2 3 4. Berarti 74. Berarti yang kelima 4 yang ini ya. 74 kurangi 74. Ini 0, abaikan, berarti tinggal yang di depan. Nah, yang ketiga ya, saya langsung loncat dulu. X14. Nah, X14 kalian tinggal urut nih. Mana yang 14 ke atas ya, urut. Begitu ya. Oh, 93. Berarti yang ini nih ya. Nah, kemudian yang X15-nya 93 kurangi 93 ini juga 0, jadi tinggal 93. Ya. Nah, jadi inilah catatan kuartilnya. Nah, kemudian seperti biasa, sebetulnya sesudah kuartil ini titik semuanya. Tapi karena kita diminta box plot, tentu saja Anda harus mencari deki. Nah, kita lanjut. Deki itu adalah Q3 kurang Q1, sehingga di sini 93 kurangi 74, yaitu 19. BBP-nya saya tinggal pakai kalkulator, ininya pakai 1,5 tadi ya, atau 3/2. Ya, jadi 74 kurang, jangan lupa 74 yang ini ya. Yang ini 93, 93 ditambah. Nah, terdapat nilai seperti ini. Nah, ternyata tidak ada nilai di bawah 45,5. Nggak ada ya di bawah 45. Dan tidak ada nilai di atas 121,5, nggak ada, karena paling gede juga 96. Nah, sehingga kesimpulannya tidak ada pencilan. Nah, itu untuk UTS. Nah, UAS pun sama prosesnya ya. Ini Anda tinggal menduplikasi begitu prosesnya. Ya, sama ternyata tidak ada pencilan. Ya. Nah, box plot ini tentu saja nanti manual dibuat begitu ya. Ini saya kan tanpa keterangan. Nah, ini dari software anak-anak. Nah, yang biru ini saya buat sendiri ya anak-anak ya. Ini adalah batas bawah dan batas atas biasanya saya menambahkan nih. Nah, nanti diberi keterangan di sampingnya BBP, BAP, BBP, BAP. Ternyata yang menarik anak-anak kalau pakai software ya. Nah, ini tadi pertanyaan siapa ya yang bagus.
kadang beda software tuh kadang beda juga dia sensitivitasnya, saya juga nggak tahu kenapa. Nah, ini tuh dikeluarin, lihat tuh, di UAS, padahal kan secara hitungan tidak ada ya. Nih, tidak ada nih. Ada ya? Maaf anak-anak. Ada nilai di bawah 55,75 yaitu 51. Ada anak-anak, maaf ya. Tuh, ada pencilan bawah. Nah, namun tidak ada pencilan atas. Jadi benar ya gambarnya ya. Nah, sensitif tuh, keluar ya. Nih, pencilannya seperti ini. Padahal tadi saya cuma ada satu, kenapa dia mendeteksinya dua? Nah, ini nanti harus dilihat. Nah, bisa jadi kayak begini, ada perbedaan. Ya. Nah, jadi nanti ini diberikan keterangan anak-anak ya. Ini berarti maksimum. Kelihatan saya menunjuk ya. Ini maksimum. Ini minimum. Tulis pakai panah. Minnya berapa? Tulis di sini minnya 60. Ya. Maaf, ini ya minnya ya, ini max, ini mah BBP, BAP. Nah, ini apa? Ini Q1, kotak yang pertama, kotak yang tengah warna hitam Q2. Ini Q3. Nah, kalau di Excel, software-nya mengeluarkan titik-titik merah nih anak-anak. Nah, titik-titik merah inilah yang disebut sebagai min. Ya, rataan nih. Saya udah Indonesiakan. Rataannya adalah 80,91. Ini merahnya berhimpit. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, apa sih yang bisa kalian kata-katai begitu ya dari box plot ini? Nih, saya bisa berkata ya, UTS itu ini yang diantaranya ya yang bisa dikata-katai. Rata-ratanya baik ya, boleh dikatakan baik ya, 80,9. Datanya nggak simetri, skewness-nya negatif. Betul gitu skewness-nya negatif? Coba kita lihat. Oh ya. Skewness-nya negatif, ekornya lebih panjang ke bawah. Nah, ini biasanya menandakan datanya menceng kiri. Artinya datanya lebih banyak bertumpuk di nilai yang besar. Cirinya apa? Ini min-nya kurang dari mediannya. Nah, itu salah satu penjelasannya. Dan kelihatan dari ekornya lah. Ekornya lebih banyak ke yang rendah, ini artinya menceng kiri. Ya. Nah, kalau di sini begitu ya, kita lihat. Nah, ini juga sebetulnya Q2-nya mepet ya ke bawah, tidak di tengah-tengah ini. Ini juga agak menceng ini kalau kata saya UAS-nya, ya. Nah, ya tuh, data tidak simetri dan terdapat dua pencilan bawah, yaitu 51 dan 56. Skewness-nya sama, menceng ke kiri, data banyak bertumpuk pada nilai yang lebih tinggi. Nah, ini kurtosisnya positif. Ya, dari mana? Nah, yang ini yang UTS kurtosisnya negatif ya. Nah, kita perhatikan ya anak-anak. Nah, ini nih kurtosisnya negatif nih. Nah, berarti tadi pertanyaan siapa tadi bisa kita jawab ya. Nah, ini kurtosisnya dapat negatif. Nah, berarti batasnya si Excel itu 0. Begitu ya. Oke? Saya dipahami tadi yang bertanya kurtosis ya keluar nih negatif. Kalau ini jelas skewness-nya negatif. Nah, ini kurtosisnya positif yang luas. Ya, artinya dia lebih lancip. Tuh, dia lebih lancip tuh bisa dikatakan lihat boxnya lebih kecil ya dibanding ini. Ini boxnya lebih lebar. Nah, bagaimana penyebarannya? Nah, kalau ada dua begini kan kita bisa mengecek penyebarannya ya. Nah, penyebarannya jelas yang ini lebih UTS lebih beragam. Dari mana, Bu? Dari simpangan bakunya. Nih, lihat. Simpangan bakunya 1187, yang ini 1132. Jelas UTS lebih beragam. Ya, artinya nilainya lebih heterogen. Ya, yang ini lebih homogen. Begitu. Ya. Walaupun ya gara-gara ada pencilan ini biasanya jangkauannya pasti gedean yang ada pencilan ini. Apa karena kan dia lebih lebar tuh. Kecilnya di sini, maksimumnya di sini. Ini kecilnya di sini, maksimum. Pasti range-nya gimana? Tuh lebih besar yang UAS. Tapi kan ini pencilan. Jadi sebetulnya kelompoknya mah penyebarannya sedikit ya, tanpa ada pencilan ini ya. Ini saya hanya melengkapi banyaknya pencilan 02. Ini saya ngitung sendiri mulai dari bawah kurtosis ini ya. Ini saya memasukkan sendiri pakai rumus di Excel-nya. Nah, seperti itu gambaran latihan. Jadi ketika manual ini banyak sekali proses yang harus kalian kerjakan dan saya harap kalian terampil begitu ya menghitung bagian ini gitu.